Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat malam kawan-kawanku yang seiman dimanapun berada. Ya, yang tidak seiman juga selamat malam. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Bukan wahai orang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Sapaannya kan wahai orang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Ya. Kawan-kawan, ini jam 7 malam ya saya hadir, kayaknya cepat baru kali ini, biasanya jam 8 ya. Kali ini kawan saya membuat sebuah judul, ingin bicara hahaha dengan kalian mengenai debat yang kemarin malam itu. Ntar ya. Jadi nanti jam 8.30 saya berdebat lagi dengan Pak Dani. Semoga dia oke-oke saja ya. Kawan-kawan, ada yang mau saya petikkan kepada kalian ya. Sebentar, aku tadi mana kemarin ya, sebentar ya. Cuma aku ingatnya menit 31. Sabar ya. Ini. Yang pertama, sabar ya kawan-kawan ya. Aku buka dulu. Menitnya yang ke-31. Mana ini? Oh, ini iklan rupanya masih. Sabar ya kawan-kawan ya. Ini sangat menarik diskusi tadi malam itu kawan-kawan ya. Dan ya di situ juga berpadu antara emosi dan juga semuanya lah. Bentar ya. Siap, aku share dulu sama kalian. Bagaimana keterangan Bible dan Al-Quran itu berkelindang, ada satu koneksi, dan itulah yang dinyatakan oleh sabda Yesus sendiri. Nah, ini bagaimana nih begitu, Bang Rudi? Tapi pertanyaannya, tolong dikuatkan, apakah Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sabda Yesus sendiri? Apakah itu adalah catatan penulis kitab Yohanes? Nah, ini bagaimana, Bang? Apa keterangannya? Apakah Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sabda Yesus sendiri? Lambat ya. Atau bukan, Bang? Silakan. Nah, itu triteos. Betul, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan. Yang kami lakukan adalah Tritunggal. Bahwa di dalam Alkitab kami dikatakan Bapa itu ada Roh Bapa atau Roh Kudus atau Roh Bapa lah. Yang terakhir ada firman Bapa. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan Tuhan berfirman kalau mula. Tuhan memiliki firman. Apa bedanya dengan kami? Tuhan mengutus rohnya pada surah Maryam itu, roh kami katanya. Yang diutus siapa? Jibril. Saya tidak tahu apakah roh kami itu berupa Jibril atau apa, kita tidak tahu. Tapi itulah yang keterangan di sana, kami mengutus roh kami. Nah, apakah tiga-tiganya itu menjadi tiga Tuhan atau triteos? Itu yang harusnya diperjelas di dalam Al-Quran. Al-Quran menolak oneness. Al-Quran menolak triteos. Tetapi saya belum melihat satupun ayat di Al-Quran menolak Tritunggal. Tidak ada itu. Di mana Tuhan menolak firman-Nya adalah dirinya, di mana Tuhan menolak rohnya adalah dirinya, atau zatnya adalah dirinya. Nah, kawan-kawan, ini sebenarnya sudah lama pernah dulu saya kemukakan di dalam sebuah perdebatan tahun 2009 menjelang 2010 ya. Itulah yang menaikkan nama saya, dan waktu itu sehingga digelari sang debaters, dan waktu itu langsung ditantang Moko Ginta. Ya kawan ya. Sederhana kawan. Banyak nanti yang saya bukakan diskusi-diskusi saya zaman dulu ya. Saya menantang mereka kawan, tunjukkan di Al-Quran. Mana dalilnya bahwa Allah SWT mengatakan bahwa firman-Nya bukanlah bagian dari dirinya, atau di dalam dirinya, atau bukanlah atau makhluk lagi, itu gampangnya makhluk. Dan mana yang mengatakan bahwa zat Allah itu adalah makhluk juga, atau bukan Allah itu sendiri. Itu pertanyaan sederhana kawan. Tapi percayalah kalian, sampai pergi orang tunai haji 10 kali, bolak-balik ke sana,
Terus pergi mencari tahu ke Gua Hiro kan ada di sana ya, pergi ke situ mencari tahu karena di sana asal mulanya firman turun dan Jibril hadir di sana. Apakah Jibril tidak bisa turun lagi sekarang? Kita nggak tahu ya. Nah, kalian tidak akan menemukan jawabannya. Mereka mengira Tritunggal itu An-Nisa 171 atau Al-Maidah 116. Itu mereka kira Tritunggal, kawan. Di surah Al-Maidah itu dikatakan bukan Tritunggal, Triteos, 3 Tuhan, di mana Allah SWT, Maryam, dan Isa. Itu Triteos, 3 Tuhan. Kemudian di An-Nisa 171 juga 3 Tuhan. Bukan Tritunggal, kawan. Mereka tidak mengerti, jangankan mereka. Al-Quran pun menjelaskan, tidak pernah menjelaskan Tritunggal, kawan. Tidak pernah mengkritisi Tritunggal. Triteos selalu yang dikritisi. Ada 3 Tuhan, ada 3 Tuhan. Loh, sang debater. Bukankah jadi merujuk ke seperti itu orang Kristen? Tidak, saya bilang. Makanya dia harus menggali dulu. Apakah pernah Allah SWT mengatakan bahwa zatnya itu, contoh kita daging kita. Kan demikian. Apakah daging kita adalah kita? Ya, jawabnya iya. Tetapi daging kita adalah kita tidak sempurna. Harus ada roh dan harus ada suara. Itulah baru nama manusia sempurna. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah itu adalah zat. Sekarang saya tanya, apakah zat itu adalah Allah SWT? Jawabnya iya. Apakah bisa dipisahkan? Ataukah ada 2 Tuhan? Kan tidak, hanya 1 Tuhan. Yakni Allah itu mereka mengatakan kepada Allah itu adalah Allah Tuhan. Allah. Sang pencipta itu adalah Allah. Zat itu adalah Allah. Pernah nggak mereka mengatakan sama zat itu bukan Allah atau makhluk? Nggak akan pernah. Kalian buka Al-Quran baik-baik. Cari apakah ada dikatakan zat. DZ ya, DZ. Tapi sekarang terjemahan baru DZ itu sudah tidak ada lagi, kawan. Itu terjemahan lama. Ya. Cari kalian zat itu. Carilah. Coba aku cari terjemahan lama sih masih ada ya. Kalau terjemahan baru kayaknya sudah nggak ada ya. Cari. Kalau terjemahan lama itu masih ada surah 55 ayat 27. Sekarang coba aku buka terjemahan baru punya Kemenak ya. Karena mereka ini pun sudah banyak yang dirubah, kawan, terjemahan. Orang itu mengira Bible bahasa Indonesia itu itulah asli dari Israel katanya. Wow. Sementara yang bahasa Indonesia punya mereka pun diedit-edit, direvisi, tak ada ribut ya. Saya bukakan kepada kalian ayat 27, surah 55 ayat 27 ya. Nah, ini. Surah 55 ayat 27. 27 nih. Nggak ada lagi kan? Nggak ada, kawan. Nggak ada. Ini surah Al-Rahmah ayat 5, surah 55 ayat 27 ini. Nggak ada lagi, kawan. Paham ya? Isinya adalah, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, sekarang Tuhan sudah mulai punya wajah, kawan, di terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Ini surah 55:27. Terjemahan lama aku bukakan. Aku nggak ngarang-ngarang, kawan. Orang itu mengira bahwa Bible bahasa Indonesia itu kita suci, kalian direvisi. Kita suci, mereka memang enggak ini. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini, kawan. Zat Tuhanmu. Nah, ini. Saya nggak ngarang-ngarang. Tanyakan sajalah kepada mereka. Apakah zat itu Alfa dan Omega? Pasti jawabnya ya. Apakah Tuhan itu Alfa dan Omega? Pasti jawabnya ya. Apakah zat itu adalah Tuhan? Ya. Apakah yang pencipta langit dan bumi itu Allah itu adalah Tuhan? Ya. Atau apakah pencipta langit dan bumi adalah Allah? Ya. Apakah zat itu adalah Allah? Ya. Apakah Tuhanmu 2? Tidak. Jadi berapa? 1. Saya kemarin itu, kawan, ya karena saya baru muncul, tidak mungkinlah saya ngegas ya. Lama-lama saya lihat orang ini sok-sokan.
Tanyalah si Zuma kalau mampu dia menjawab. Dia akan membawa Al-Quran terjemahan baru. Tidak ada lagi zat. Tidak ada. Kalau dulu orang tuh betapa bangganya mengatakan zat. Sekarang nggak ada lagi zat. Udah dirubah. Nggak zat lagi, kawan. Oke. Nah, sekarang kita tanyakan. Apakah firman Tuhan itu Alfa dan Omega? Tanya juga lah, kawan. Apakah firman Tuhan itu makhluk? Kalau si Dani bilang bisa iya, bisa tidak. Berarti karena ada kata tidak dan ia 50%, 50%. Berarti sangat mungkin dia bukan makhluk. Artinya bahwa firman itu adalah Tuhan. Mau dia bilang 50% urusan dia. Penting dia bilang bisa iya, bisa tidak. Paham maksud saya? Di situ mereka keteter, kawan. Tidak akan bisa kawan diobati. Oke, sekarang saya sharing lagi video tadi ya. Kita lanjutkan dulu kawannya. Slow ya kawan-kawannya. Kita santai-santai sejenak dulu ya. Saya putar dulu. Karena ada yang penting mau saya katakan sama kalian. Pernah saya dengar itu. Karena di Islam kan zat. Ada nggak Tuhan menolak bahwa zatku bukan aku? Nggak ada. Ada nggak Tuhan menolak bahwa firman-Nya bukan dia? Nggak ada. Dia selalu mengatakan dia berfirman. Dia mengatakan dia adalah zat. Itulah perkenalan dirinya. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bedakan antara Triteos dengan Tritunggal. Carikan saya nanti ayat di dalam Al-Quran. Di mana Allah SWT menentang Tritunggal. Kalian tidak akan bisa temukan. Karena konsep Tritunggal yang kami anut tadi seperti tadi. Bahwa di situ ada Allah itu sendiri. Bahwa di situ ada firman Allah sendiri. Dan di situ ada zat Allah itu sendiri. Zat yang kekal itu. Carikan saya ayat kalau dapat. Bahwa dia menyatakan zatku bukan aku. Maka saya akan menjadi mualaf. Detik di mana kamu bisa menemukan. Hebat kalian. Nah, ciri khas sang debatersnya keluar kawan. Detik di mana kau bisa menemukan saya menjadi mualaf. Apakah saya berlebihan berkata demikian? Tidak. Loh kok bisa sang debater segarang itu mengatakan itu? Karena saya sudah membaca Al-Quran meskipun terjemahan. Meskipun mereka mengatakan siapa yang membaca terjemahan bisa tersesat atau tersesat. Kalau kata si Zuma sama kata si siapa ya, ke si Tris siapa si lupa aku tuh kayaknya pemabuk juga itu ya. Si Trun Slayer juga ya, satu lagi siapa Tris siapa ya lupa aku, Trisan. Kawan-kawan, ketika saya mau berdebat, saya sudah lebih dahulu baca agar saya jangan jadi ayam sayur. Jadi bulan-bulanan mereka. Saya sudah tahu. Maka ketika saya berdebat dengan Moko Ginta, itulah pertama sekali di dalam sejarah perdebatan di muka bumi ini. Seorang berani mengatakan, jika kau bisa menemukan satu ayat, aku menjadi mualaf. Bukan Saifuddin Ibrahim lebih dahulu kawan. Sang debaters lebih dahulu. Bukan si CP yang lebih dahulu kawan. Sang debaters lebih dahulu. Bahkan yang saya kagumi, Zakaria Batros juga tidak pernah mengatakan itu. Sang debaters yang pertama mengatakan itu kawan. Kenapa saya percaya diri mengatakan itu? Karena saya sudah baca. Kiri kawan. Lama-lama itu terjemahan berubah lagi kawan. Sekarang nggak ada zat. Nggak percaya kau tanya Zuma. Zuma, bagaimana Allah yang zat itu? Oh nggak ada lagi. Tapi muka. Sudah saya bukakan kan Ar-Rahman itu 55 ayat 27. Surah 55 dulu. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Berarti wajah Tuhan ada kawan. Aduh. Ya. Inilah yang sering membuat mereka pening kawan. Tapi takutnya saya lama-lama mereka tidak mau berdebat dengan saya. Kalau yang waras ya. Dan tadi malam ada sedikit insiden itu ya. Masa dibilangnya Yesus enggak waras, sarap, gila, kan lucu kawan. Apa urusannya kita berdiskusi saja kawan. Tetapi enggak usahlah seperti itu. Ya. Mereka ingin memancing emosi saya, tapi saya kan tidak terpancing kawan. Saya tahu, slow saya kawan. Saya tahu dia memancing, terus diprovokasinya. Cuman saya bilang kepada dia, kau nanti dihina Nabi kau lapor polisi. Terus kau datang beramai-ramai. Kan itu lagi ujung-ujung kawan.
Dan terakhir aku saking jengkelnya aku bilang, iya kau dinubuatkan di Kejadian 16 ayat 12 keledai liar, dasar keledai. Aku bilang, bangga pula dia jadi keledai kawan. Aduh. Mereka ini kadang unik kawan. Dan uniknya kemarin saya belum bertanya. Saya belum ada bertanya loh kawan. Kan perjanjian dia bertanya 20 menit terus-terusan dia menjawab. Bertanya 20 menit saya menjawab. Pokoknya 20 menit. Habis itu gantian saya yang bertanya kepada dia. Terus-terusan 20 menit. Bertanya menyanggah gitu ya. Dan dia bertanya kepada saya 20 menit. Saya kan belum ada bertanya. Saya hanya mengulas apa yang dia bilang. Karena kan saya pertama jawab dari Bible. Tiba-tiba dia melompat ke dalam Al-Quran. Itulah surah An-Nisa 171. Disitulah dia kena perangkap. Dan disitulah dia kena kipas. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kawan. Mau tak mau cara terbaik lari ke kitab sucinya. Dan di sana ya begitulah kawan ya. Gaya-gaya mereka ya begitu. Nah, kawan-kawan saya sudah buka room. Itu sudah ada link. Bagi yang menonton kemarin silakan masuk. Dan ya kita diskusi santai-santai ya. Ini Arek Lampung. Apa ini? Cesa, jangan terguncang kau. Itu faktanya Yesus anak haram Maria. Wah kan. Kalau para kaum keledai ini kawan, gampang sekali dia menghina. Tanpa sadar dia menghina nabinya, Nabi Isa. Dia mengambil sifat seperti orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa anak haram. Ya, itu yang dibilang mantan kafir. Ya, Ustadz Kainama. Itu ada dalilnya kok kenapa kau terguncang Cesa. Tanpa sadar dia ini menghina Nabi Isa. Karena mereka mengemis Nabi Isa adalah Yesus. Kainama mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Jadi kalau itu ucapan Kainama, maka Kainama mengatakan Nabi Isa adalah anak haram. Dalilnya ada. Ya sudah, kita bisa apa kawan? Karena orang ini isi kepalanya seperti keledai, maka IQ-nya di bawah rata-rata kawan. Kalian lihatlah di negara di seluruh dunia ini. Komunis pun lebih cerdas dari mereka. Lebih cerdas kawan. Penyembah berhala pun atau penyembah udahlah dewa-dewa lah. Lebih cerdas dari mereka. Penyembah matahari Jepang lebih cerdas dari mereka. Apalagi penyembah Tuhan. Seperti Israel dan Kristen. Kenapa itu bisa terjadi kawan? Karena mereka sudah dikutuk sejak dari Kejadian 16 ayat 12. Mereka akan seperti keledai di muka bumi ini. Itulah sebabnya para keledai ini bergentayangan di muka bumi ini. Tapi memang mereka diberkati. Jadi raja-raja besar juga. Kan ada dibilang. Mereka lah menguasai minyak bumi. Saking bodohnya mereka. Mereka kira minyak bumi ini nanti abadi terus-terus. Orang lama-lama berganti ke arah angin, arah matahari, energinya, sumber energinya. Dulunya mereka berharap dari minyak bumi terus. Karena isi kepala seperti keledai. Ini contoh barang. Arek-arek Lampung ini keledai nih. Tanpa sadar dia menghina nabinya. Goblok kawan. Ya sudah. Oke, ini sudah banyak masuk. Halo Netal, selamat malam. Silakan. Oras deh, selamat malam nih. Oras, selamat malam. Iya, lagi-lagi kaum batu hitam Musa berjumpa dengan pohon api. Mereka percaya itu Tuhan, tapi kalau Tuhan jadi manusia, mereka tetap nggak percaya. Jadi gimana? Kuasa Tuhan itu masih mereka batasi kayak. Vila-vila, batasi. Iya, mereka batasi kayak kuasa Tuhan itu. Iya kan? Iya. Kalau pohon api jadi Tuhan, dia percaya itu Tuhan. Iya betul. Tapi kalau Tuhan tadi malam juga manusia, ada aku bilang itu. Sebentar, tadi malam juga ada aku bilang itu. Ketika Musa di surah 28 ayat 30, menurutmu itu Tuhan apa enggak? Oh itu Tuhan kata. Kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui pohon, kalian percaya. Melalui manusia, kalian percaya. Mengaku dari sebatang pohon. Mengaku dari manusia, kalian nggak percaya. Iya, makanya. Jadi gimana mau kita bilang lagi saudara kita di sebelah ini?
begitu ya nggak jauh beda lah Le, dengan batu hitam yang mereka pusing 7 keliling jadi 8 keliling ya Le ya. Kan ya Tambah kan? satu. Iya. Itu. Terus Pak Dhani itu ya, yang masuk gitu ya. Yang Le janji mau Iya. ini kan. Ya malam Itu ini. ya itu aku nggak ngerti juga nih Pak Dhani ini. Apakah dia paham secara tulisan atau gimana? Dia hanya dengar terus ucapkan bisa sedikit bahasa Arab, ya kan? Jadi. Jadi seolah-olah sudah bisa gitu terjun gitu kan. Malah ilmu yang diambil dari omongan dia malam itu nggak ada kalau aku dengar. Dia hanya kayak jamita kepada anak sekolah minggu gitu. Itu kan ada sekolah minggu kan, iya sekolah minggu itu kan ada buku panduan, bukan Alkitab tapi buku cerita kan gitu, ada itu lah kan. Ya. Misalnya perjalanan para nabi-nabi itu kan, Nabi Musa kan gitu kan. Jadi seolah dia seperti itu apanya dirinya tapi melawan lah ya pula dia berdebat atau berdialog yang nggak masuk kan gitu. Makanya ya kalau bisa ya, untuk lain kali ya betul lah itu kemarin itu tidak harus dibelah kotaknya gimana itu memang udah pas yang lain sampaikan itu nggak usah diladeni gitu kan, tapi mereka senang kayaknya gitu sebagai operatornya harusnya itu di-mute dulu kan, diturunkan karena menggunakan kalimat-kalimat yang menyinggung kan begitu. Jadi nggak ada lagi sportivitas untuk berdialog lintas agamanya. Ya kalau memang sudah seperti itu ya ngapain kita berdialog sama mereka ya kan, selalu memaksakan kehendak gitu. Lah ya udah jawab, mereka masih memaksakan kehendaknya. Jadi mungkin itu aja pesannya ya, kalau memang udah seperti itu nanti ada salah satu dari mereka agak menyimpang kalimatnya kepada lain, nggak usah diladeni aja lebih bagus diam aja, nggak usah menjawab gitu. Sampaikan kepada operatornya kan, moderatornya bahwasanya ini nggak benar ngomongnya, tolong cari yang lebih berpendidikan gitu kan. Bangga jadi orang goblok. Itu aja Le. Makasih Le, selamat malam. Oke. Siap, terima kasih ya. Bangga jadi orang goblok itu satu anugerah. Dan kemarin itu yang lucunya, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui sebatang pohon, ku bilang, apakah itu bukan Tuhan? Oh iya itu Tuhan, kata. Oke, sekarang ketika Tuhan menyampaikan firman melalui seorang manusia, apakah misalnya dia mengaku, akulah Tuhan, seperti yang dari sebatang pohon itu. Bingung dia, oh nggak bisa, kenapa pohon kau percayai, sementara itu kau tolak, gue bilang ya. Memang mereka ini nggak ngerti lah kita coba pola pikirnya. Pasti nanti dia bilang, wah tafsirnya bukan begitu, ya tafsirkan ucapan manusia, ya kan? Dan tafsir itu bukan firman Tuhan, kawan. Tetapi dia berusaha memasukkan ide-ide dia di dalam penafsiran. Semua tafsir begitu. Karena mana ada Tuhan menafsirkan? Manusia yang menafsirkan. Itulah sebabnya timbul berbagai macam aliran karena berbagai macam tafsir. Halo Jason Meong, selamat malam. Silakan bro. Selamat malam, Lai. Selamat malam, Shalom. Malam. Bentar. Ini gimana lah ya? Mereka itu nggak bisa berdebat sama Lai itu nggak bisa gitu loh. Jadi kenapa mereka selalu gitu mau itu juga yang cere-cerenya lah ya, yang hanya cere-cere yang baru belajar gitu. Kita lihat aja yang inilah, yang senior kayak Bernard Nababan itu mana ada berdebat sama Lai. Ya, terus apa lagi? Vincent Moko Ginta cuma sekali doang, abis itu udah nggak berdebat lagi sebelum meninggal lah ya. Nggak berdebat lagi, hanya monolog gitu loh. Lalu siapa lagi? Edi Praitno mundur perlahan gitu. Zuma mengharapkan Lai gitu. Tapi mereka ini yang cere-cere itu yang baru gitu loh, baru melek gitu. Aris baru meletek lah di sini, dia baru buat channel lah.
sok-sok mau berdebat, jadinya nggak nyambung gitu loh. Saya lihat tuh nggak nyambung gitu. Kok lain juga belum bertanya gitu loh, gitu loh. Aneh gitu loh. Dan berakhir hujatan ujung-ujungnya gitu loh. Kita lihat aja di live chatnya Nah, Arek-Arek itu dia. Lampung gitu. Berakhir hujatan itu kan nggak apa bukan level lah itu, kalau udah hujatan gitu mah level-level ya gembelan jalanan gitu kayak gitu. Profesor aja nggak mau berdebat gitu, nggak mau berdebat dia nyerah. Yang import bego itu kemana nggak tahu juga lah gitu. Nah terus siapa lagi lah ya yang itulah yang pokoknya import itu udah nggak mau sama lain. Pokoknya lain ini udah emang nggak bisa dilawan gitu. Janganlah batu gitu, gantilah konten channel gitu. Misalkan kayak vlog, masak-masak, kuliner itu kan banyak juga gitu. Itu aja lah. Gak usah, selama masih ada lain di YouTube ini mereka akan mentok, percayalah lain. Nah ya terus gini lah yang ini nih, yang dari sebatang pohon itu ya like, yang penting mereka itu itu kalau ada pengakuan gitu aja lah. Kalau dia ngaku dia Tuhan tuh disembah gitu loh. Kita lihat aja waktu Tuhan Yesus kan ditanyanya mana ayat Tuhan Yesus mintalah dia itu Tuhan sembahlah aku gitu loh. Gitu itu terus kan pokoknya ada pengakuan dulu gitu loh. Kalau misalnya Gulam Ahmad ngaku Tuhan itu dijadiin Tuhan itu. Gitu lah ya. Nah gitu dulu lah ya. Terima kasih lah. Selamat malam. Oke, terima kasih Justin Myong. Selamat malam. Ya begitulah kawan. Ya kalau mereka itu ya seperti sudah kita saksikan lah. Kalian saksi hidupnya lah ya. Nanti malam jangan lupa jam 8.30 1 jam lagi saya juga berdebat dengan Pak Dhani kemungkinan besar ya kawan-kawan. Halo GG Channel. Halo GG Channel, silakan mikrofonnya dihidupkan bro. Bro GG Ya. Channel sebelum. Ya silakan. Salam, silakan. Ya, pandangan aku sih kemarin itu mungkin mereka itu sakit hati kali ketika sang debater mengulas masalah ciptaan. Yang pertama, mereka sakit hati dengan ulasan-ulasan tulang sebelum-sebelumnya. Karena aku lihat juga di chat-chat mereka di YouTube, ya kan, banyak yang seperti mau pengen menjebak mereka tulang gitu loh di dalam perdebatan di malam itu. Masa sampai begitunya? Kalau memang dia punya rasio atau punya pikiran yang tepat, nggak harusnya begitu. Itu namanya sebenarnya udah putus asa orang itu. Apalagi yang saya buat. Kebohongan mana lagi yang mau saya tampilkan? Semua terjerat dalam kebodohan mereka sendiri gitu loh tulang. Yang saya lihat sih tadi malam itu. Dan puji Tuhannya ya tulang nggak sampai terjaring dengan perkataan-perkataan mereka. Selamat datang di rumah anak. Salut puji Tuhan itu. Aku udah berdoa jangan sampai muncul sampai gitu aku tuh. Aduh. Sering kali lah itu benar aku kalau aku terkejut ketika membaca hadis Sahih Bukhari 884. Gitu ya. Aja lah tulangnya, tetap semangat tulang. Beritakan tetap kebenaran. Oke, terima kasih. Puji Tuhan tulang. Siap. Terima kasih GG Channel. Kawan-kawan, apa yang dibilang tadi ya, mungkin aku nanti jadi apa ya, buka channel masak. Kawan-kawan, aku sekalian mengumumkan ya, aku sudah buat satu channel lagi namanya Rumah Anak Terang. Ya, ini channelnya nanti kalian bisa cari. Tapi videonya baru satu karena baru uji coba ya. Selamat datang di Rumah Anak Terang, judul videonya short video hanya 15 detik ya kawan-kawan ya. Rumah Anak Terang ini karena nanti setelah rumah itu jadi, dari sini aku akan memulai misi itu semua dan itu akan ku publish ya. Tadi aku mau buat live-nya baru bisa besok kan ya 24 jam. Jadi ya hanya buat ini. Selamat datang Rumah Anak Terang. Kawan-kawan, kalian jangan lupa di subscribe ya. Biar yang satu lagi kan sudah Mari Belajar Isi Alkitab, itu masih saya tidurkan dulu ya, masih santai dia. Rumah Anak Terang ini biar persiapan.
Karena tidak selalu saya nanti berdebat terus, karena berdebat terus itu kawan menguras emosi, tenaga dan segala-gala macamnya. Bisa menaikkan kadar gula darah ya kan. Jadi kalau agak slow dikit, senang dikit, jadi itu ya. Tetapi tidak masalah kawan ya. Ya saya akan nanti berusaha untuk tidak terpancing emosi. Nah, ini sekarang ada Ibu Sang Murid. Halo Ibu Sang Murid, hidupkan mikrofonnya Bu. Halo, selamat malam Pak. Malam Bu, malam. Silakan Bu. Pak, gulanya masih punya ya, penyakit gula masih ada ya? Saya ada alat ceknya itu ya, kayaknya apanya gulanya itu habis stripnya itu. Ya, jadi belum sering saya cek cek. darah ya? Tapi iya sekali seminggu saya buat Bu, karena pernah waktu Iya, itu tidak bagus. saya cek rupanya ada 275, ada 375. Itulah kaki saya jadi kram. Ya tangan ini jadi kram. Sekarang udah lumayan baik, udah bisa dia. Kalau kemarin kan tidak bisa. Iya, jaga ya Pak, kalau hipertensi atau darah tinggi, penyakit itu tidak merasakan apa-apa. Hipertensi 90% tidak terdeteksi, hanya 10% saja. Dan orang stres itu bukan banyak kerjaan atau terlalu banyak pikiran, bukan. Tapi yang keinginannya tidak terpenuhi, itulah yang menimbulkan orang stres. Contohnya yang kemarin itu yang menghujat katanya otak Yesus nggak normal, itu orang jadi stres karena dibal-bali terus oleh sang debater, jadi stres dia. Itu tanda orang stres. Nah, contoh kedua, Bang Rudi juga bisa stres karena apa yang diajarkan ke mereka tidak masuk ke otak-otak mereka. Keinginan Pak Rudi, ajaran selama ini masuk kepada mereka, tapi mereka tidak bisa kan? Sehingga Pak Rudi juga bisa stres. Jadi jaga, jangan sampai stres, ya. Sehingga hipertensi yang berujung innalillahi. Betul, kan? betul. Kalau yang berpikiran kolot, nanti kalau Pak Rudi innalillahi dikira karena disantet luga tambunan atau disantet nandar bili-bili bolo-bolo. Jadi jaga tensi darah. Siap. Atau olahraga, bersepeda atau berenang itu bagus. Ya, dan makan makanan yang jauh dari berlemak atau goreng-gorengan. Kemudian juga jangan terlalu banyak mengandung garam sehingga jauh dari hipertensi. Sudah itu aja Pak. Sehat selalu ya Pak. Jangan sampai stres. Oke Bu, terima kasih atas. Siap. Terima kasih Bu Sang Murid atas doanya. Ini yang kusuka dari penggemarku kawan. Mereka tidak selalu mengeluh-ngeluhkan saya soal debat, tetapi perhatian atas kesehatan saya. Memang betul kawan. Tadi entah kenapa tiba-tiba siniku sakit ya. Tapi udah mulai berkurang. Sore dia kena. Ada hampir sejam, baru sekarang sudah mulai turun. Halo. Dan di sini sebelah sini tadi kawan-kawan makanya aku pakai jaket biar agak-agak anget. Apa nama punya aku tikonnya? Tunggu ntar kawan-kawannya. Saya kadang apa namanya? Kemarin ini nih. Apa ya? Sabar ya. Alat pengecek darahnya itu kadar gula darah ya. Nantilah saya carikan dulu. Saya udah lupa yang karena ada habis di sini sulit kawannya. Kami kan di kecamatan ini sulit ya alat. Nah, ini. Inilah kawan-kawan, yang ini yang pertama ini namanya apa namanya ini? Sebentar ya. Auto check ya beri aku. Yang pertama namanya auto check atau apa ya? Kalau kami di desa ini ya begini kawannya, cari apapun sudah bukan easy touch ya, auto ya easy touch atau apa itu, udah lupa kawan. Itulah nanti kita lihat kawan. Apapun itu tetaplah saya mengucapkan terima kasih kepada kalian
atas perhatian. Kalau kata Cambutan kan atas perhatian dan kerjasama ya. Oh ya, auto check kawannya. Seperti ini bentuknya. Aku tunjukkan dulu kawan. Saya sudah sebulan tidak cek karena nggak ada itunya kawan. Mau cari apanya ini kemarin ke Pekanbaru pun ada toko-toko besarnya itu lagi habis pula kan ya. Aduh, yang ada yang apanya, yang apa asam urat. Asam urat, saya masih ada dikit lagi ini auto check namanya kan. Ini yang saya punya alat ini. Jadi ada stripnya itu 3 biji kok nggak salah aku ya, gula, baru gula, kolesterol sama asam urat, bukan urut ya, asam urut, asam urat. Ini alat yang saya punya. Dan satu lagi ada kemarin disumbangkan Bapak dari apa namanya itu ya, bajuku lepis Orlando. Itu pun sudah sulit sekali saya cari, makanya saya ganti dengan auto check itu. Ya. Jadi dia gitu kawan, kadang kita ganti karena sulit mencari spare part ya. Pertama beli melimpah spare partnya itu apanya itu ya. Tapi setelah lama-lama akan berkurang dan berkurang inilah menjadi musibah, mencarinya susah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kepada Offside. Halo Offside, selamat malam. Silakan Offside. Halo Pak, jelas Malam. Silakan. Jelas, silakan. ya. Saya nih pandangannya dari yang ateis ya. Wis, ngeri, mantap. Ateis. Jadi pandangan orang ateis itu berarti kan benar. Siap. Orang itu yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen anak haram, ya kan? Yang sebelah ini senang banget yang haram-haram itu dijadi nabi ya. Ya. Pandangan ateis itu jadi gimana ya? Kalau orang Islam menjelek-jelekan Kristen itu sama seperti apa? Menampar muka sendiri ya. Kok bisa? Ya dijelekkan kan orang yang sama kan itu. Iya. Mereka akui sama. Orang yang sama itu menjadi junjungan juga di mereka. Bunuh diri namanya. Yang kamu jelekan itu adalah junjungan kamu juga. Masa orang sesat dijadiin nabi sih? Lebih mending yang tadi orang ngeklaim itu kan tergantung yang percaya nggak percaya. Yang percaya berarti Yesus itu Tuhan, ya kan? Yang tidak percaya Yesus itu sesat. Tidak ada pilihan lain kan? Ada pilihan lain. Pilihan nggak jelas Nabi. Cuma ada dua alternatif itu. Fakta sejarah membuktikan kalau iya benar Yesus itu mengaku Tuhan, ya kan? Konsekuensinya cuma dua kan? Benar dia Tuhan atau dia sesat. Nggak ada alternatif ketiga itu. Yang ketiga itu berarti abu-abu, nggak jelas. Siap. Atau bingung, umat bingung bisa jadi. Jadi orang Kristen tuh lebih apa ya kita bilang ya? Harusnya lebih menghargai orang yang benar-benar berseberangan. Jadi yang bilang, oh itu Yesus itu sesat, udah jelas. A, kalau nggak A ya B gitu, nggak ada yang abu-abunya. Jangan bingung. Siap. Ya, yang percaya silakan. Karena fakta sejarah buku itu cuma ada satu. Kita baca buku itu, Yesus itu ngaku Tuhan. Gara-gara itulah dia disalib, ya gitu ya, dihukum ya. Siap. Pandangan orang yang nggak percaya itu orang sesat. Harus dibunuh. Apa? Tidak ada pilihan lain. Pilihan lain itu berarti orang bingung. Siap. Di luar itu apa maksudnya kepercayaan masing-masing kan percayanya cuma dua pokoknya izinnya. Ya. Itu salut buat yang itu ini apa? Orang Kristen. Orang yang berdebat sama orang Muslim saya salut. Kok bisa? Karena mereka merendahkan levelnya di bawah orang bingung. Saya kan apa ya kita bilang ya, lebih enak nonton itu orang yang Kristen berdebat dengan orang
ateis. Lebih tinggi, paparannya lebih tinggi, logikanya lebih tinggi, argumennya lebih bagus, kayak Bang Rudi lah. Argumen Yudas diselamatkan gitu ya. Gak usah ngomong dia di surga lah, pentingnya dia diampuni dah. Ya kan? Itu argumen yang bagus, maksudnya argumen yang kuat. Karena di buku itu ditulis di hari yang terakhir itu Yesus ngomong ampunilah mereka karena mereka tidak tahu itu. Halo? Putuskah? Itu argumen yang kuat. Orang yang membantah itu, Kristen apapun, pasti ujung-ujungnya kan membantah junjungannya sendiri. Itu memang konsekuensinya itu. Kalau argumennya Yesus telah ampuni mereka gitu. Yesus telah mengampuni. Kalau kamu melawan itu berarti junjungan kamu ini gagal gitu loh. Yesus ini gagal berarti. Dia tidak menyelamatkan semuanya. Halo Bang Rudi. Tadi sinyalku putus. Maaf ya, maaf. Ya, silakan. Ya. Oh ya. Jadi saya kira saya yang putus. Ini aku putus tadi. Jadi aku ini. Ya, pokoknya penting kalau argumennya Bang Rudi tadi yang Yudas diselamatkan, argumen yang kuat. Jadi orang yang membantah argumen itu yang kita nonton kan, maksudnya ya menjadi lemah jadinya yang membela Yudas mesti dihukum itu. Kalau mereka ya, maksudnya kita kan nggak bisa ngomong gimana ya, mereka kan harus ikut buku itu ya. Buku karena para murid itu memang tetap semua ya, nggak mungkin dong orang yang nulis itu kan kelihatan berarti itu tulisannya kebenaran gitu loh. Karena dari sudut pandang mereka memang Yudas itu pengkhianat gitu loh. Nggak mungkin ditulis di sini selamat. Pasti pandangannya dia pengkhianat. Namanya pengkhianat ya harus ini kan pandangannya. Apa namanya kalau orang Kristen itu yang, jadi saya mau baca buku ini ateis lah biasanya ya, nggak usah kepercayaannya hilang dulu. Soal kepercayaan Tuhan, yang gaib-gaib itu dibuang dulu. Siapa Markus, siapa Matius, siapa Yohanes, saat dia tulis itu di kepalanya apa gitu loh, dia maunya apa gitu, ada pasti itu apanya. Jadi mereka tulis kayak hancurnya bait suci itu. Kan ditulis bait suci akan hancur kan gitu kan? Ya. Dalam 3 hari kembali. Dalam 3 hari. Itu ada ditambahin itu dia berkata tentang tubuhnya itu ya. Ya. Itu kalau kita buang soal kepercayaan berarti kan penulis mendambakan tafsirnya sendiri itu. Siap. Di saat bait itu masih ada. Kalau baitnya tidak ada, nggak mungkin ditulis seperti itu. Ditulis, wah ramalannya terbukti, wah semuanya benar kan gitu ya. Karena ditulis saat bait itu ada, makanya ditambahkan tafsirnya mengenai tubuhnya gitu loh. Siap. Kalau orang Yahudi, kalau itu nggak ditambahin di situ, orang Yahudi nggak mau ngamuk, bait suci mau dihancurin. Buku itu, yang nulis pun dikejar-kejar saya kira. Iya. Ya itu membuktikan kan penulis menulis itu saat bait itu ada gitu. Kalau bait itu nggak ada lagi berarti nggak mungkin di situ, nggak mungkin tertulis seperti itu. Ini tentang tubuhnya. Pasti dia tulis, wow, mengagung-agungkan Yesus lah, pernah ngomong bait itu pernah hancur lah, ini itu segala macam, nubuatannya berhasil lah. Seperti itu. Ya, kalau untuk yang sebelah lah memang salut lah buat Bang Rudi, para pedebat yang
masih mau meladenin orang, umat-umat bingung. Salut. Karena kalian melakukan itu untuk mendidik orang ya nggak usah ngomong yang bingung ya, yang orang Kristen aja lah. Orang Kristen bingung itu mau belajar. Kalau yang sebelah bingung itu dia pengen tetap bingung memang. Karena dia pengen ngajak terus tuh. Ya, dalam membingungkan dia tuh mengajak orang ikut bingung. Kalau orang Kristen kan pasti, oh iya memang bingung ya, tapi ada progres gitu loh. Saya yakin itu yang ngomong Pak Rudi jangan debat lagi sama orang Kristen. Mereka sudah naik tingkat itu. Dalam awalnya mereka bingung itu. Zaman dulu di Facebook kalau Pak Rudi tahu ada deh, tahu nggak, pernah dengar nggak? Ada deh. Iya. Kurang pernah bah. Ateis. Oh, yang ateis ya, pernah kuliah itu, ada deh. Iya, ateis kan dia suka banget tuh ngomongnya, oh moral saya, moral kamu kan paling. Udah tuh apa? Golden rule. Ya. Sering banget gitu. Ya itu kan. Saya sekali itu siapa namanya lupa aku, ada ateis waktu kami diskusi pernah juga ya. Iya, tahun berapa itu Pak ya? Sudah lama juga sih memang. Ini kan baru-baru aja ngelihat lagi kan. Maksudnya zaman itu kan kelihatan banget. Waduh, ini umat bingung. Udahlah, biarin bingung aja dah. Kita nggak usah ikut. Sama dengan ateis yang dari Padang itu yang ditangkap itu akhirnya kan. Saya kan ibaratnya pertama dari Buddha, udah tuh nontonnya, saya sering pada batak itu Muslim kan, waduh parah banget nih gini buku-bukunya kan gitu kan, ajaran apa nih orang Kristen bohong apa gimana? Kita lihat dong referensinya kan, bener kok bisa ya. Lama-lama ya udahlah biarin aja lah, orang ini bingung lah, mayoritas orang bingung juga kita kan ngikutin mayoritas bingung. Oke. Nah, itu aja lah. Yang penting satu Pak. Ya, apa mereka untuk orang Kristen tuh, mereka menjelekkan Kristen tanpa sadar mereka menepuk air kena muka sendiri. Kecuali kalau argumen yang Pak Rudi pakai, Isa bukan Yesus. Kalau Isa bukan Yesus berarti patokannya harus sejarah. Siap. Karena orang yang cuma ada satu di dalam sejarah. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, terima kasih offside. Jadi apa yang dibilang offside ini juga udah pernah saya kemukakan. Daripada kita ribut, Musa ada dua saya bilang. Kalau Yesus dengan Isa kan, lah namanya sudah berbeda. Tapi Musa ini kawan, sama namanya kawan. Cuman kisahnya berbeda, jadi saya bilang, udahlah Musa ada dua. Yuk Kak. Ya, Nuh ada dua. Jadi dua-dua saya kawan. Ingat kalian waktu saya berdiskusi dengan orang dari Malaysia itu, jadi Nuh mana yang kalian pakai ini, saya bilang kan, kalau Nuh kami yang istrinya tidak mati, kalau kalian yang istrinya mati. Coba lu buka catatan sejarah dunia, mana yang benar? Nuh yang istrinya mati atau Nuh yang istrinya ikut ke dalam kapal? Bingung dia kawan. Ya begitulah kawan. Kalau sama ateis enak juga bicara, tetapi otak kita kadang diperas ya. Karena saya pun pernah di dalam duduk pada posisi mereka. Dan makanya saya bilang lebih maju orang ateis daripada kaum keledai liar. Orang ateis itu malah sudah ada yang ke bulan, ke luar angkasa ya. Kayak orang-orang Rusia itulah misalnya, banyak itu ateis itu ya. Sampai dia ke luar angkasa kawan. Sementara orang keledai liar namanya keledai liar. Merasa dia punya Tuhan tapi nggak pernah sampai ke luar angkasa. Kalau orang Kristen punya Tuhan. Dan dia dibilang di situ, sekalipun kamu menempatkan sarangmu di antara bintang-bintang. Makanya orang Kristen berkeyakinan bahwa bisa membuat sarang di antara bintang-bintang. Kan itu kan ya. Nah, kawan-kawan, saya mau iklan sejenak ya. Begini kawan-kawan, kalian masih ingat anak yang hidrosipalus itu yang kepalanya besar itu ya? Keluarganya minta bantuan kepada saya untuk ya dia sekarang anak itu sering muntah-muntah ya, kasihan sekali kawan. Ada video nanti kalian lihat saja ya. Nama bapaknya itu Haposan Tagalung. Ini hari ini ya. Dia kirim hari ini.
Shalom Uda, selamat pagi Uda. Horas pula. Horas. Uda, aku mau nanya, apakah ada teman-teman rekan Uda yang berkenan berbagi berkat untuk penghukuman Paulus? Uda katakan, aku bingung Uda. Udah kesana kemari mencoba mencari pertolongan. So sadia pe nak dong berapapun yang ada mengucapkan terima kasih kami kena. Sudah ketar-ketir aku karena pesan dokter spesialis bahwa dia harus ada obat kata ikon situ horan obat di pompum harus dibeli obat untuk pau putu cucu ya. Kalau orang Batak kan ada nomor-nomor ya. HP ala ni harga ni naima tetapi karena mahalnya obat itu ya membuat aku lemas ketar-ketir. Memang sudah lau pamalum sahid ni memang semua untuk menyembuhkan penyakit si Paulus kena. Udah kena. Tetapi melihat karena aku melihat dia muntah-muntah, kejang-kejang didesak cairan yang di kepalanya. Jadi kepalanya itu besar, didesak cairan kepalanya itu jadi muntah-muntah. Songoni mana boihu sahon udah kan kayak gitu yang bisa aku usahakan udah mencari bantuan sudah tangan kepada tangan-tangan orang yang baik hati. Mudah-mudahan bisa aku dapat bantuan katanya kan. Terima kasih dia bilang. Aku bilang ku usahakan malam ini ya Amang, sabarlah, jangan lupa ingat ingatkan aku nanti sore. Ya udah maaf kalau ini baru aku berilah donasi seikhlasku dan semampuku. Aku kan dapat donasi juga, jadi aku sering juga berdonasi kawan-kawannya. Ini salah satunya tadi pagi ya. Setelah itu ini dulu yang bisa aku berikannya, doakan aku nanti malam live ada orang Kristen yang baik hati, tergerak hati mereka, bersabar dan berdoa ya Bang ya aku bilang. Dan inilah perbincangan kami tadi. Kalau kalian lupa aku ingatkan lagi, inilah anak itu ya yang kepalanya besar. Saya nggak tahu penyakit apa nih ya. Wah ini lambat lagi putar-putar. Kayak poco-poco putar kiri putar kanan ya. Ke mana foto-fotonya itu ya. Tapi nggak enak, bukan untuk apa ya. Mudah-mudahan kalian menjadikan ini bukan untuk apa namanya ya. Sebenarnya tidak enak dipandang mata lah. Kalian pun sudah tahu lah penyakit itu ya. Ini kok apa makin lama internetku ini makin aneh-aneh aja ya. Jadi lambat sekali. Padahal biasanya cepat tap. Nah ini. Kalau di HP dia bisa cepat ya kawan-kawan. Apa ini penyakitnya nih? Sabar ya kawan-kawannya, karena aku hanya membantu. Sekalipun aku juga masih ada butuh uluran tangan ya untuk pembangunan rumah anak. Tetapi kalau ada orang yang membantu ya kita utamakan dulu yang sakit. Ini dia anak ya. Nah ini kawan-kawan kasihan. Ini keluarga Paulus. Si Paulus pula namanya kawannya. Dia berharap anak seperti si Paulus, ganteng juga anaknya kan. Tapi ya itulah kawan. Saya kalau lihat anak-anak ini kadang saya jadi takut sekali ya kawan-kawannya. Bagaimana kalau kadang kita pikir jauh lah itu anak saya gini. Tapi ya kita nggak bisa mengatakan demikian. Karena ini dari iblis, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, mau tak mau ya harus kita terima juga. Ini ada dikirim videonya sedikit. Ada juga ya kawan-kawannya, sudahlah, penting kalian sudah lihat tadi gambarnya ya. Videonya dia ada muntah-muntah itu, nggak tega juga sih. Nah inilah yang bisa juga sama kalian ya. Ini anaknya ganteng, bapaknya kalau nggak salah aku penarik becak ya kawan ya, bukan penarik leasing. Nah ini dia waktu habis operasi. Nah ini videonya. Kuat dia ya, kuat abang kan, udah sembuh ya bang ya, operasimu lancar bang ya. Tengok bapak bang, sini bapak bang, udah ya bang, udah ya, lancar ya, udah ya bang. Semua penderitaan di bumi ini kawan itu gara-gara kita jatuh ke dalam dosa. Bukan kita saja, gara-gara si nenek moyang kita ya, si Adam dan Hawa.
Bayangkanlah anak kecil itu tidak tahu apa-apa kawan, tidak berdosa dia, tetapi dia harus mengalami hal itu. Siapa yang mau kita salahkan di sini? Untunglah firman Tuhan itu hebat kawan. Di Bible murid bertanya tentang hal itu kawan, ketika buta, yang orang buta dari kecil ya. Kenapa dia buta? Apakah karena dosa bapaknya, dosa ibunya? Tapi Yesus menjawab dengan tegas, agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam anak ini, katanya kan. Demikian juga kalau kita lihat anak tadi itu kawan, apakah dia berdosa? Dia nggak punya dosa perbuatan kawan, nggak tahu apa-apa. Tetapi dia tetap harus menanggung upah dosa daripada si Adam dan Hawa. Ya, nah itulah dia kawannya. Kalau kita berpikir demikian, apakah dia begitu karena dosa kedua orang tuanya, dosa perbuatannya? Yesus mengatakan tidak, karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dalam diri anak itu kawannya. Ya, kita bisa apa? Ibaratnya dia sudah berapa kali operasi, ya saat ini masih hidup, tapi dia responnya sudah lambat karena otaknya sebagian kan berisi cairan ya. Jadi dia nggak tahu apa-apa, gini-gini aja lagi. Terkadang kita berpikir betapa hebatnya orang tua ini ya, udah berapa puluh tahun, bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, tetap dia mendapati keadaan seperti itu kawan. Mengerikan sekali kawannya. Makanya aku berharap rumah anak terang ini nanti bisa menjadi terang bagi anak-anak ya kawan-kawan ya. Kalau ada anak-anak di lingkunganku ya semampuku aku bantu ya. Contohnya anak yang kemarin jantung bocor itu setiap 3 hari masih kukirimi juga uang beli susunya ya kawan-kawan ya. Sekalipun aku lagi ibaratnya pas-pasan karena membangun, saya tidak pernah menolak sekalipun kawan. Kalau dia misalnya meminta bantuan itu langsung nggak pernah nunggu jam atau apa, kecuali saya lagi di jalan yang nggak bisa atau nyetir ya kawan-kawan ya. Masih ada itu, nanti kapan waktu ku tunjukkan lah kawan. Oke lah kawan-kawan, itu yang bisa saya bantukan. Inilah nomor rekening daripada keluarga itu. Bagi siapa saja yang mau berdonasi silakan. Kalau kalian udah pernah dulu berdonasi, inilah dia di layar sudah dia. Haposan Huta Galung BRI 5318 0103 0553 536. Percayalah kawan, dengan berbuat baik kalian tidak menjadi miskin. Paham itu? Ya. Dengan banyak berbuat baik kalian memberi sedekah atau memberi donasi tidak akan membuat kalian menjadi miskin. Pertamanya memang berat kawan. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi satu sukacita dan menjadi satu kebutuhan. Saya pernah mengalami itu berat pertama kali dulu kawan. Saya memberi, aduh uang segini bagus. Dan apalagi kalau keluarga tahu, bagus kok kayak sama aku gini kan sering kita dengar. Tetapi setelah saya dulu melakukan itu pertama, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi keseringan, lama-lama jadi kecintaan. Ya kawan-kawan ya kalian haruslah mengikuti kasih Yesus ya, tidak harus kita ini dan itu banyak kali ini itunya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi obat nyamuk. Halo obat nyamuk, silakan obat nyamuk. Halo, selamat malam. Shalom. Malam, silakan langsung bicara, saya dengar, silakan. Ya, prihatin saya dengan soal siapa itu yang terlalu berpikir. Ya, kalau abang bilang seperti keledai dia. Tapi, aduh, itu sudah melebihi dari keledai liar ya bang. Karena pikirannya sudah terlalu jauh itu sampai mengatakan Tuhan Yesus itu apa ya? Bagaimana lah? Mungkin itulah orang ini yang bertanya. Ya mungkin memancing abang untuk emosi sehingga mau menghujat sesembahan mereka gitu kan. Jadi menurut saya kalau dapat yang begitu janganlah dikatakan apa namanya keledai liar lagi, tapi bilanglah dia apa namanya bang, yang untuk Abraham soal sunat di, kalau yang satu ada keturunan Abraham, baru yang kedua adalah keturunan soal budak-budak. Nah yang ketiga lah dia ini, keturunan ketiga, sampai otaknya seperti kayak tadi ya bang ya. Ya, keturunan penjahat kelamin. Ya, itulah bang.
Cuma orang-orang seperti itu yang punya otak seperti yang ngomong seperti itu kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang penjahat kelamin ini tidak pernah mengenal apa yang diberikan atau yang Tuhan Yesus menyampaikan, tanda-tanda. Ya, kalau dia sudah mengenal tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus dengan cara menyembuhkan, ya, mengobati, mengusir setan, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ya namanya penjahat kelamin, ya susah lah, begitu Bang. Ya, yang kedua Bang, boleh mau titip Bang buat mereka, tolong dong, apa namanya, judul setiap surat itu siapa sih yang memberi judul? Itu aja Bang, saya titip buat mereka. Oke, terima kasih obat nyamuk. Dan jangankan mereka Pak obat nyamuk. Kemarin dokter PhD. Pak obat nyamuk lihat kan? PhD. Kutanya, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Langsung dia jawab apa? Wah, kita tidak tahu, kata dia kan. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah katanya. Yang mana didetailkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ya semuanya kita bilang yang membuat itu siapa ya? Nabi Muhammad. Itulah dikomplitkan. Kalau saya melihatnya begitu. Doktor loh itu, udah tingkat-tingkat doktor. Apalagi lah hanya tingkat-tingkat keledai liar, kelas-kelas kampung. Wah, nggak tahu lagi aku. Ya begitulah ya Pak obat nyamuk. Sekarang Pak Komodo. Halo Pak Komodo, selamat malam. Wih, lama tak jumpa. Kemarin Pak Komodo ngirim pesan. Bang, kok abang belum bertanya? Ya itulah mereka. Saya belum bertanya aja sudah ketar-ketir ya. Itulah. Malam Bang Rudi. Malam, silakan. Gini. Yang kalau saya lihat-lihat dalam perdebatan ini Bang, yang mereka susah pahami, kita lihat kayak Bang Rudi sering jelaskan, kita lihat tentang Tritunggal ini. Tapi mereka kayak terkesan mau paksa kita bahwa kita ini punya 3 Tuhan, begitu. Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus ini sosok yang berbeda begitu. Kita lihat dari pandangan mereka begitu, dan mereka kayak memaksakan hal itu. Kan dalam iman kami, kita sudah sering jelaskan, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yang kita lihat itu Yesus bagian dari Allah itu sendiri. Tapi sudah dijelaskan berulang kali juga tetap buta lah. Manusia buta gitu, saya lihat orang-orang ini. Makanya yang kata Bibel bilang manusia bebal itu mungkin itu sudah setengah mati untuk kita jelaskan lah. Kalau kita lihat ke perdebatan ini ulang-ulang di situ aja. Kalau soal siapa Yesus ini, begitu toh, Bang Rudi itu yang kita sering lihat. Dan yang saya salut dari Bang Rudi ini selalu kontar mereka, memang tidak pernah ada celah. Dan di mana kita lihat temannya kepintaran Bang Rudi itu dalam berbicara, sudah tahu apa yang mereka akan katakan begitu. Itu apa saya lihat dari hebatnya Bang Rudi itu, mereka mau utarakan apa dalam pikiran mereka saja Bang Rudi sudah langsung ketahui dari sebelum mereka ucapkan. Mungkin yang saya lihat dari bagusnya Bang Rudi itu, jadi Bang Rudi konter mereka itu sangat, saya lihat ya, makanya sangat seru. Makanya saya bilang tanpa 1 hari pun saya tidak nonton video Bang Rudi. Itu kayak gelisah lah. Banyak yang kita dapat dari Bang Rudi. Jadi itu yang kita saya berterima kasih banyak. Karena dari semua channel-channel mungkin, yang dari kecil saya dengar mungkin ya, atau orang yang berbicara firman, cuma Bang Rudi saja nih yang kena betul di hati saya begitu. Pengajarannya mantap betul gitu. Yang bikin saya mantap dengan kekristenan saya. Kalau bilang soal bimbang, pernah kita bergaul ini hampir jatuh juga. Tapi sudah mulai mengenal Bang Rudi ini, mau jatuh seperti apapun tetap dia akan pernah jatuh lagi. Hanya itu aja Bang Rudi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Komodo ya. Saya sebenarnya capek juga kawan. Tetapi kalau ada orang-orang seperti Pak Komodo ini, jadi bagi saya itu sejenis injeksi atau sabu. Merangsang kawan. Jadi saya tambah semangat, capeknya itu bisa hilang kawan. Perlu kalian pahami kawan. Satu saja melakukan seperti yang Pak Komodo ini kawan.
Saya itu semangatnya berkobar-kobar, berapi-api kawan. Ya. Dan bayangkan dari 2008 sampai 2022, 14 tahun saya berdebat kawan. Tak henti-henti, tak putus-putus. Sebenarnya capek. Apalagi kalau nanti saya bicara kejujuran, banyak pro dan kontra, ada maki-maki, capek kawan. Tetapi puji Tuhan, ada orang-orang seperti Pak Komodo saja saya sudah senang sekali kawan. Senangnya bagaimana? Ya, gimana aku bilangnya? Sulit aku mengungkapkannya. Aku bukan gila sajung pujian kawan, tidak. Tetapi kalau orang capek kawan, saya sudah ingat itu dulu waktu ibu saya ya. Misalnya letih pulang berjualan, aku katakan sesuatu hal yang membuat memuji dia kawan. Dia kayak segar sekali gitu kawan ya, segar sekali. Ya itulah yang terjadi. Kawan-kawan, terima kasih bahwa kalian sudah mau berdonasi kepada adik yang tadi hidrosepalus. Ini sudah ada, tapi nama nggak usah sebut katanya. Ada yang memberi 1 juta, ada yang memberi nama nggak usah ya, ada 200, ada lagi 2,5 juta ini ya. Berapa itu? Tunggu. Aku mataku 750. Terima kasih semuanya. Aku doakan apa namanya itu, kalian semua diberkati Tuhan. Saya percaya orang-orang Kristen ini orang-orang baik semua ya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah mengajarkan kepada kita ya kawan-kawannya, betapa kita harus saling mengasihi. Ya, kalau ada kita memiliki kelebihan, Yesus katakan apa? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak punya tumpangan, engkau memberi aku tumpangan ya. Ada juga yang sudah memberi ini 200, terima kasih saya ucapkan. Ada juga yang memberi 500, terima kasih juga saya ucapkan. Saya nggak tahu berapa ya, biarlah mereka yang menotal. Dan saya pun tidak pernah meminta-minta bagi dong 10%, bagi enggak pernah ya. Dan selalu saya tulis rekening begini biar kalian langsung ke sana. Saya enggak itu kali kawan-kawannya, karena bagaimanapun memang misinya Rumah Anak Terang itu nanti seperti ini kawannya. Kalau ada anak-anak terlantar atau apa ya, kalau saya mampu saya lakukan, kalau tidak mampu ya apa gunanya kita saudara dalam seiman ya kawan-kawannya. Masa kita kalah sama kaum keledai? Tak mungkin kawan, tak mungkin. Kaum keledai itu lebih baik daripada pengikut Yesus. Loh, Yesus sudah menunjukkan buktinya kawan. Bukalah Bible itu kawan. Makanya aku bilang, kalau anak Kristen dididik militan dari kecil, percayalah kalian. Dunia ini akan penuh kasih. Kalau militan orang Kristen itu kawan ya. Tetapi kalau Kejadian 16 ayat 12 itu kaum keledai liar dididik militan, yang terjadi bawa mercon kemana-mana kawan. Menjijikkan. Halo Jo, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya Jo. Salam. Salam Bang. Oke, tunggu Jo, tunggu. Seperti biasa. Silakan Jo. Iya Bang. Kemarin Abang debat tentang Tuhan Yesus sama Isa ya? Iya Jo. Masih keras juga orang itu Bang nyamakan. Ya. Memang itu lagi andalannya. Iya, sekarang berani nggak orang itu gini Bang, mengakui bahwa Isa itu keluar dari Tuhannya gitu, berani nggak dia? Iya, coba tantang Bang, berani nggak ku akui Isa ini keluar dari Allah? Karena kan ada di Alkitab, aku keluar dari Bapa, kan itu. Iya, ya kan? Kalau kayak gitu mana berani Bang? Ya kalau mau klaim semua ya klaim aja sekalian gitu. Berani nggak dia bilang Isa itu Allah? Itu juga kemarin kan ada aku bilang, kalau kau mengatakan itu ya kau harus siap lah menerima Yesus. Isa harus siap, adalah Tuhan. Iya. Anak Allah, nggak usah Tuhan Bang, anak Allah, berani nggak? Nggak usah kita terlalu tinggi kali berharap gitu Bang. Biasa. Oh iya betul. Nggak usah terlalu tinggi kita akui maksa dia ngakui gitu aja Bang. Berani nggak dia mengakui Isa itu anak Allah? Ya, Allah aja pun orang tuh nggak terima ya. Berani, bakal nggak berani gitu. Ya itu Bang. Ya ini kalau kita melawan ini kayak berarti anak-anak Bang, betul.
ibarat gini bang, kau curi permenku ya katanya gitu. Padahal kita nggak mau ngasih gitu bang, kita nggak mau ngasih punya kita sendiri gitu. Tapi dia bilang, kau curi permenku ini, ku lapar kau nanti, katanya gitu. Ya kayak gitulah anak-anak bang. Padahal kan dia minta permen, karena kayak kita kasih kan, kayak kita kasih permen ini, dia merepet. Dia bilanglah kita mencuri. Ya itu berarti kayak anak-anak. Baru bang yang saya bingung bang, gini, mereka kan bilang semua yang berjiwa itu harus mati katanya kan, semua yang berjiwa itu harus mati. Ayat Quran ini kan untuk manusia kan bang, bukan untuk Tuhan kan, ya kan? Bukan. Iya, Isa itu kan bagi orang itu katanya manusia, ya kan? Manusia biasa. Coba berlaku nggak ayat itu bang sama Isa sampai sekarang? Berani nggak dia membatalkan ayat itu hanya untuk Isa aja? Kan gitu. Iya, itu aja bang dulu, yang pelan-pelan aja dulu, karena kalau kebanyakan bang nggak sampai kotaknya bang, yang pelan-pelan aja bang gitu. Iya bang. Kemarin bang saya diskusi sama mereka bang, udah dibantahnya ya. Soalnya udah dibantahnya. Apa yang dibantah? Ya itu yang setiap berjiwa akan mati gitu. Kutanya. Ayat ini berlaku untuk manusia atau untuk Tuhan? Ku bilang gitu kan. Untuk manusia bang. Sampai sekarang iya. Jadi bagaimana dengan Isa? Isa sama Isa berlaku nggak? Bingung dia nggak berani jawab. Ya kan? Iya. Iya. Makanya bang sama orang ini bang. Jo. Ya. Nanti kau coba tanyakan dimanapun kau masuk ruang mereka ya. Tanyakan begini sama mereka. Apakah zat itu adalah makhluk? Coba tanya dulu. Itu udah ketinggian bang. Ketinggian ya. Mana ayatnya bahwa Allah mengatakan firman itu makhluk? Itu sudah ketinggian kita bahas bang. Yang rendah aja pun yang tadi yang soalan SD aja gitu. Setiap yang berjiwa akan mati kan? Kan itu kan gampang gitu kita ngertikannya. Ya tinggal tanya, ayat ini berlaku untuk manusia atau untuk Tuhan? Untuk manusia katanya. Apa baru ku tanya lagi kan? Untuk Isa ini berlaku enggak? Diam dia nggak berani dijawab. Nggak berani dia ngaku Isa itu mati. Kan gitu. Sampai sekarang hidup. Belum lagi ku tanya gini. Apakah kalau hidup berarti Isa itu kekal? Apakah Isa itu Tuhan? Ku bilang. Udah stres lagi deh tuh bang. Iyalah kalau masih hidup sampai sekarang kan kekal berarti. Berarti ya Tuhan lah. Kalau kekal. Aduh. Baru atau bang yang kayak Highlander itu enggak? Itu Nobita bang. Nobita punya apa mesin waktu. Iya bang. Dia aja apa aja berpikir yang sedikit aja bang, kan terlalu tinggi, nggak di apa orang itu bang, terus terang aja yang sedikit aja gitu. Yang sedikit aja pun nggak berani jawab bang. Coba kan apakah ini berlaku untuk Isa? Aku bilang diam, dia nggak berani jawab. Sama satu lagi bang, saya tanya kan, ini udah di dalam apa bang, udah stres juga bang. Sekali coba persoalkan dulu tentang junjungan mereka bang. Jangan hanya Yesus saja gitu, junjungan mereka gini bang. Junjungan mereka ini jadi nabi umur berapa bang? 40 kan? Yang saya bingung gini bang, waktu umur 30 tahun siapa yang menciptakan junjungannya? Kenapa? Halo? Gini bang, waktu umur 30 tahun, siapa yang menciptakan nabinya gitu? Bang? Halo? Halo, bagus nggak bang suaraku? Halo? Aduh kok diam ini? Halo bang? Sinyalku lagi lelet ya, tunggu kawan. Halo Jo? Ya. Jo? Ya.
Halo? Umur 30 tahun kenapa? Tadi sinyalku lelet. Iya, Ya, silakan. aku Umur 30 tahun kenapa? kena ini, kan dia jadi nabi itu umur 40 tahun. Pertanyaannya, Ya. siapakah yang menciptakan waktu umur 30 tahun, siapa yang menciptakan nabinya? Ngerti ya, Bang? Iya. Coba lihat dulu, sebelum dia jadi nabi kan, siapa yang menciptakan nabinya ini gitu? Siapa yang menciptakan Muhammad gitu? Pasti deh dibilang semua Allahnya Israel katanya. Oke lah. Itu aja Jo ya. Oke, terima kasih Jo. Kan Bang ya itu. Oke, terima kasih. Yuk. Kawan-kawan, ada tadi Ibu memberi kabar bahwa di Semarang ada yayasan yang untuk merawat anak-anak hidrosipalus ya, punya Ane Apanti. Ya, coba aku telepon saudaraku itu apakah dia tertarik biar kita cari tahu ya kawan-kawan ya. Tapi maunya masuk ke pandai nggak dia masuk ke apa ya? Sebentar aku telepon. Halo sama. Itu aku ada kabar dari penggemarku. Dia bilang di Semarang itu ada yayasan Ani Apanti spesial menangani anak-anak hidrosipalus. Dan aku juga sudah ya. Terus aku tanya apakah anaknya ditinggal atau orang tuanya ikut di sana? Katanya orang tuanya di sana. Ya, ikut tinggal di sana, ada mesnya. Maksudku, siapa tahu dirimu tertarik biar kita cari tahu ke sana, biar bagaimana caranya dirimu ke sana. Maksudku begitu. Oh iya Kak, iya. Tapi usuk majodo burung udah nanti kakek mana gimana dia nanti nggak mau karena kan ikut dot atau gimana dah. Iya, harus ikutlah orang tuanya dua-duanya. Anak kalian berapa? Ini loh ada si bonus ini ada. Cuma satu. Oh loh. Waduh. Sedih juga kalian ya. Ada di mana Bang? Anak semua tahu ya. Iya ya. Oke lah, coba nanti rundingkan dengan istrimu dan aku coba cari tahu jalur ke Semarang itu. Ya tidak-tidaknya kalian mendapatkan apalah ya. Aku bilang ibaratnya penanganan yang lebih baik lah dan lebih bagus. Kan begitu. Jadi kalian, kasihan aku lihat videomu itu setiap kuliah anak itu muntah-muntah. Aduh, apa nama Facebookmu Tahe? Posan Bintang Putra Tagalung. Udah terimanya itu pertemanan. Ya aku cari sama. Posan Bintang Putra Tagalung itu nama Facebook, nama aslinya Putra Tagalung. Oh, Posan Bintang. Oh iya ini. Posan Bintang Putra Tagalung. Nanti kalau ada yang mau berteman denganmu, terima saja karena kawan-kawan kita Kristen ini baik-baik semua. Mana jalur untuk ke Ani Apanti itu tidak-tidaknya dirimu kan makin bisa lebih ringan lah ya. Oke, gitu aja Bang ya. Aku bagikan ini, nonton live-ku ya. Kau nonton kan? Iya, aku lagi nonton udah telepon. Siap. Oke, terima kasih ya. Aku tunjukkan Facebookmu biar mereka bisa berdiskusi denganmu atau memberi semangat ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kawan-kawan, saya sudah menghubungi beliau dan di sana sudah saya beri tahukan bahwa ada seorang ibu memberitahukan bahwa Ani Avanti punya sebuah kayak yayasan. Di sana juga ada untuk orang tua segala macam. Ini kalau kalian juga bisa membantu supaya anak si Matawayang rupanya anaknya cuma satu ini juga laki-laki pula. Aduh, terkadang beginilah hidup ya. Aku aja belum ada anakku laki-laki, perempuan dua-duanya kawan. Ini Facebook bapaknya Posan Bintang Putra Tagalung, papanya Paulus. Ya. Dan di sini kawan, inilah anaknya kondisinya sekarang. Oh iya ini. Aduh, nggak tahan aku ini video yang bawah ini dia muntah-muntah ya karena tekanan dari kepalanya itu ya kawan-kawan. Aduh, terkadang kita mau bilang apa? Inilah dia. Ya sudahlah. Ini yang kemarin yang ku kirim itu kawan-kawan ya. Ini nih dia ya. Kawan-kawan, Posan Bintang Putra Tagalung ya. Tidak salah kita meringankan beban hidup saudara seiman kita.
Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kalau tidak di dalam Yesus kita nggak saudara, kawan. Karena kita bukan saudara, kita bukan satu keturunan, kita bukan satu suku, kan begitu. Ya, kita bukan ini dan itu, tetapi dalam Yesus kita bersaudara. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Halo Andi, selamat malam. Apa yang mau disampaikan? Silakan hidupkan mikrofonnya Andi. Selamat malam. Malam, silakan. Waduh, akhirnya bisa masuk juga ini, ngantrinya lama juga ya. Emang banyak penggemar itu kayak gitulah. Ya, silakan. Saya bukan seorang Kristen, saya juga bukan seorang Muslim. Saya seorang yang beragama Buddha. Wih, mantap. Kemarin saya ada lihat video YouTube yang short itu mengenai Bang Rudi bilang kalau mengenai pendeta Kristen sama pendeta agama Buddha, mereka makan nasi putih pun sanggup itu. Saya ketawa lihat video cuplikan itu. Iya. Tapi beberapa kali saya lihat. Benarnya ada kan? Benar semua. Iya, makanya tapi aku bilang, kan aku pernah lihat. Tapi kan tujuan hidupnya beda. Ya, yang satu sudah diselamatkan, yang satu berjuang untuk menyelamatkan diri. Siap. Karena konsepnya berbeda. Jadi beberapa kali saya lihat Pak Rudi ini kalau berdebat ya kadang-kadang emosi, tapi saya lihat lumayan jujur gitu loh. Jadi ketika salah yang ngomong salah, ketika benar yang ngomong benar, kalau nggak tahu yang ngomong nggak tahu. Jadi sebenarnya saya punya pertanyaan ke Pak Rudi, cuma kalau ditanyakan nanti jadi panjang ceritanya kita di sini. Nggak apa-apa, jadi ditanyakan saja, lain kali ku jawab. Ibaratnya merangsang, gitu ya. Merangsang penonton. Gitu ya. Apa pertanyaannya kira-kira? Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita mengetahui apa yang kita imani itu sudah benar sesuai kenyataan yang sesungguhnya. Siap. Karena ya biasanya setiap orang kan mengimani dasarnya dari bukunya masing-masing. Yang Kristen dari Alkitab, yang Muslim dari Al-Quran. Nah, itu kalau patokannya buku, setiap orang punya buku. Kalau setiap orang punya buku masing-masing, lama-lama kebenaran ya sesuai masing-masing, sesuai bukunya masing-masing. Kan aneh kalau kebenaran itu merubah dirinya menjadi sesuai dengan bukumu, kan itu aneh. Siap, oke. Nah, artinya aku utang satu pertanyaan ya. Tapi nggak beban, santai-santai. Ketika nanti Lairudi ini mau masuk aja ngantrinya udah setengah jam lebih. Jadi kalau mau ngobrol itu, wah ini yang mau dibahas panjang sebenarnya kan. Kita harus kupas dari sisi ilmu pengetahuannya, karena kebenaran itu kan tidak bisa dipatok dari buku. Siap. Harusnya sesuai lah dengan kenyataan. Kalau memang di kenyataannya belum dibuktikan sampai situ, ya kita pending aja dulu. Siap. Nah, jangan kita boleh terima sebagai masukan, tapi jangan digenggam. Kalau digenggam kan repot. Kalau ternyata tidak sesuai dengan yang kita imani, lama-lama kita anggap kebenaran itu jadi salah, yang iman kita jadi benar. Siap. Repot orang seperti itu. Jadi waktu di dialog itu, punya kau pokoknya salah lah. Apapun kau bilang, aku ada jawabannya. Punya kau pokoknya salah. Kan itu lama-lama jadi debat kusir, kan nggak sehat begitu. Jadi ketika kita dialog itu maunya, kalau bisa ya pihak kita mendapatkan manfaat, pihak sana juga mendapatkan manfaat, yang dengar juga mendapatkan manfaat. Jadi semuanya menguntungkan bagi kita. Ini asal ngomong maunya dia sendiri aja yang ngomong, yang lain dengarkan, sampai ini mau dialog atau mau ceramah juga bingung.
Tapi Ya, ceramah. tapi Orang ya ada maksudnya saya nggak membela salah satu pihak ya, sama aja kalau menurut saya ya. Terus ya nggak usah emosi lah. Ketika kita emosi juga kan Tuhan kita belum jadi lebih benar dari punya Dia. Siap, Begitu siap. juga dengan sebaliknya. Hmm. Nah, saya itu seperti orang tengah yang tidak membela salah satu. Ketika saya tanya itu bukan untuk memojokkan, bukan untuk mendiskreditkan, tapi kita dialog supaya sama-sama saya tahu sudut pandang dari Bro Rudi. Terus saya tanya dengan anggap saya bukan seorang yang beragama dulu. Saya tidak Siap. memegang konsep saya. Kalau saya memegang konsep saya kan ini makanya sering jadi kacau itu orang Kristen menghakimi orang Islam menggunakan kitab Alkitab. Orang Islam menghakimi Kristen menggunakan Al-Quran yang nggak nyambung. Yang satu Tritunggal, yang satu punya dialah. Tauhid lah ya. Jadi nggak cocok, nggak connect ya. Jadi suatu saat kalau misalnya ada waktu kita ngobrol-ngobrol santai-santai, tapi tidak usah tegang kali supaya rileks. Jadi selama ini Bro Rudi teriak-teriak sama mereka, sama saya kita santai-santai. Apapun jawabanmu, aku terima dari sudut pandangmu. Itulah aku mengerti kamu gitu. Begitu juga saya nanti waktu saya tanya, oh berarti ada orang yang berpikir dari sudut yang berbeda mengenai agama samawi ini bagaimana gitu loh. Jangan kita mengimani membabi buta. Oke, siap Bro Rudi. Terima kasih Pak Andi. Maaf aku buru-buru karena udah 7:30 mau berdebat. Kawan-kawan, satu hari dulu pernah saya katakan. Waktu itu mereka mengatakan, wah jangan-jangan kau nanti pindah agama gini-gini nih. Kata mereka, tahu kalian apa yang aku bilang? Kalaupun aku pindah agama, aku bilang, hanya Buddha lah yang akan jadi pilihanku, aku bilang. Pernah aku bilang itu kawan. Semua orang tahu itu dari dulu. Karena mereka nawari ini terus begini aku bilang. Kalian tahu sifatku bagaimana, aku bilang. Kalau satu hari aku pindah agama, takkan ku sentuh agama kalian, aku bilang. Lebih baik aku memeluk agama Buddha. Ya karena aku tahu Buddha juga mengajarkan cinta kasih. Ya kawan-kawan. Pernah aku bilang. Dan tadi siang saya juga di WA, Bang, cobalah dialog sama orang Buddha katanya. Tapi yakin aku kan Pak Andi yang WA kan. Pertama bilangnya debat urusannya apa sama Buddha, aku bilang kan. Ya kayak mengabarkan juga lah Injil kepada mereka gini. Jadi aku bilang orang berdebat itu karena ada kesamaan, cuman terjadi yang namanya beda-beda pendapat, beda-beda tafsir, aku bilang. Kalau sama mereka ya ngapain urusannya nggak ada, aku bilang kan. Kecuali dialog biasa, ya silakan, aku bilang. Dan ya kalau mengenai kitab suci Buddha aku belum banyak baca ya. Tetapi kalau kebiasaan para biksunya atau apanya sedikit aku ada tahu. Kenapa? Karena pernah aku masuk ke tempat itu dan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri bagaimana itu kawan. Dan ya lumayan lama lah aku di situ melihatnya. Aku lihat kenapa mereka ini hanya diberi sayur, kue, segala macam itu kan. Dan itulah saya bilang, benar tadi kata dia kan, bedanya pendeta Kristen dengan mereka itu yang satu sudah selamat, yang satu berusaha untuk menyelamatkan diri kan begitu kawan ya. Kok Bapak itu bisa tahu kawan? Apakah Bapak itu sudah Kristen atau masih Buddha? Kok begitu kawan ya? Itu biarlah menjadi rahasia dan saya punya utang sama dia. Kawan waktu baru diskusi. Kawan-kawan, saya sebentar lagi mau berdebat, tapi tidak apa, saya masukkan ini yang terakhir dulu ya. Newbies, maaf ya, ini warga komplek. Warga komplek, silakan apa yang mau disampaikan, singkat, padat, dan tepat. Silakan. Mikrofonnya didudukkan warga komplek. Ya, halo Bang Rudi. Bahas apa nih Bang Rudi? Nggak ada bahas apa-apa, ini bahas diskusi yang tadi malam. Oh. Ya, silakan bicara langsung. Yesus ya, iya. Kalau menurut saya sih, kalau yang debat Bang Rudi semalam itu, saya sih belum nonton, tapi udah baca judul lah. Itu mereka mau menyamakan Isa dengan Yesus atau bagaimana itu, Bang Rudi? Begini aja lah Bang Rudi. Mereka itu kayak ini, kayak krayon. Tahu kan film Krayon Shinchan kan? Krayon Shinchan pengen mensejajar. Ya, Krayon Shinchan pengen mensejajarkan diri dengan buku atau kitab sejarah atau sesuatu yang nyata, gitu aja Bang Rudi. Ya. Masalah Isa dengan Yesus kurang lebihnya kalau menurut saya begitu.
Oke, oke. Pengen mensejajarkan diri untuk dijadikan sesuatu yang nyata atau sejarah gitu aja, Bang Rudi. Siap, siap. Terima kasih ya. Maklum ini karena ada buru-buru. Sekian dan terima kasih warga kompleks, newbie semuanya. Kawan-kawan, saya tutup dulu siaran ini. Kita lanjut lagi. Saya mau berdebat. Saya siapkan judul-judulnya. Kalau saya buat langsung di sini nanti sama saja ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, saudara-saudara seimanku, atas bantuannya kepada adik kita Paulus yang mengalami kepala besar itu hidrosis Paulus itu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa sebentar lagi kita debat. Jangan lupa harus kalian tonton dong. Karena aku udah janji mau buat mereka itu nangis Bombay. Kubal Bali sampai nengel. Salam sang debater.